Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqin wa da'adhahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wabasyir, dan berilah kabar gembira wahai Nabi Muhammad al-mu'minina, orang-orang mukmin semuanya, bi anna lahum minallahi fadlan kabira, bahwasanya mereka akan memperoleh dari Allah keutamaan yang besar, anugerah yang besar. Wala tuti' al-kafirina wal munafiqin, dan jangan engkau mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Wada' adahum, dan biarkanlah atau tinggalkanlah gangguan-gangguan yang menyakitkan. Wada' adahum, dan tinggalkan gangguan kepada mereka. Artinya Nabi Muhammad jangan menyakiti mereka. Biarkan mereka menyakiti. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir itu selalu menyakiti Nabi Muhammad SAW dalam segala bentuknya. Lantas Nabi disuruh watawakkal, dan pasrahlah engkau Allahi, kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah itu zat yang diserai. Ayat sedikit ini yang bunyinya wada' adahum itu artinya Nabi disuruh membiarkan mereka mengganggu Nabi, mengganggu orang-orang Islam. Perintah ini memang dulunya ketika Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin masih sangat lemah, belum kuat. Tapi sesudah beliau dan kaum muslimin mempunyai kekuatan dan selalu diganggu, sudah tidak boleh lagi. Jadi ayat ini sudah mansukh namanya. Mansukh itu sudah dihapus, diganti dengan ayatul qital, ayat perang. Tapi yang dimansukh itu hanya hukumnya, perintahnya, tapi lafalnya tidak dimansukh. Lafalnya tetap dibaca, dan yang membacanya pun tetap mendapat pahala. Hanya setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin punya kekuatan, tidak boleh diganggu, kok dibiarkan saja. Ini diperintahkan ayat waqatilu, yaitu perangilah mereka.
Ya tentu saja perintah perang ini mempunyai aturan-aturan. Bukan memulai perang, tapi membalas peperangan. Jadi kalau mereka sudah diperangi, diganggu, nah ini kaum muslimin diperintahkan untuk melawan. Dan kalau dalam pertengahan peperangan itu mereka minta damai, ya harus diterima perdamaian itu. Soal ini ada aturan, ada caranya sendiri. Hanya saja perlu diberitahukan, ayatul qital ini sering dipotong pengertiannya, disampaikan kepada masyarakat oleh orang-orang barat yang tidak senang kepada Islam. Dikatakan bahwa Islam itu adalah agama perang. Islam itu diturunkan hanya untuk memerangi. Ya tidak mungkin kalau Islam diturunkan untuk memerangi kan. Musuh-musuh itu kalau perang ya habis semua kalau menang. Islam menang. Tapi bukan. Jadi peperangan itu adalah suatu keterpaksaan ketika musuh menyerang. Jadi kaum muslimin wajib mempertahankan diri. Itu pun terbatas selagi mereka akhirnya minta damai, diterima perdamaian itu. Apalagi kalau mereka akhirnya dengan sadar masuk Islam, diterima dan dipandang sebagai teman. Begitulah ayat ini. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, idza nakahtumul mu'minati, jika kalian telah menikahi orang-orang mukmin wanita, wanita-wanita mukmin, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka. Yang dimaksudkan menyentuh, misas di sini adalah ya ini langganan sampean itu. Apa ini? Sing guyu iku biasa rupane. Gampangnya jima. Setelah kawin belum jima. Ini menurut aturan Islam, famalakum, maka tidak ada hak bagi kalian alaihinna, atas mereka, min iddatin, berupa iddah, tak taddunaha, yang kalian menunggu iddahnya. Artinya iddah itu adalah tidak, yaitu hitungan tidak boleh dikawin orang lain lagi dulu selama waktu tertentu. Tapi kalau tidak ada iddah, ya di sini boleh terus kawin saja. Si istri itu tidak ada
halangan apa-apa. Apa sih gunanya iddah itu? Diterangkan dalam tafsir di sini, li'anna al-iddah innama wujibat li ma'rifati bara'atir rahim. Karena iddah itu diwajibkan untuk mengetahui yaitu bersihnya rahim. Rahim itu bersih, tidak ada yaitu tetesan daripada orang lain. Hatta la takhtalfal ansab, sehingga nasab itu nanti tidak akan campur. Ini wahadil mutallaqah laysat madkhulan biha. Wanita yang dicerai ini adalah wanita yang belum pernah dimasui, artinya belum pernah didukhul. Walaysa fi batniha hamlun, dan di perutnya tidak ada hamil. Jadi kalau mereka itu fa ijbaruha bil iddah zulmun, kalau dipaksa untuk iddah itu adalah kezaliman, tidak boleh. Kemudian diterangkan lagi di sini, idza nakahtumul mu'minat, ya, jika kalian menikah orang-orang mukmin. Di sini diberi sifat mukmin. Ini adalah peringatan, ditambih ala annal mu'min yanbaghi ayatakhayyara li nutfatihi imra'atan salihah, bahwa orang mukmin itu seyogyanya memilihkan spermanya itu diletakkan di perempuan mukmin yang soleh. Jadi jangan asal perempuan saja. Dan diterangkan di sini, wa alla yankhiya illa al-afifa al-mu'minah, dan jangan menikahi kecuali wanita yang afifah, yang amat menjaga kehormatannya, al-mu'minah, yang mukmin. Itulah kalau orang mau kawin cari yang begitu. Nah, kalau memang sudah dicerai tadi, famatti'uhunna, maka berilah mereka itu kesenangan. Jangan terus dicerai gitu saja. Beri mereka itu kesenangan, ya berupa pemberian apalah, menurut kemampuan si suami. Wasarrihuhunna sarahan jamila, dan lepaskanlah mereka itu dengan pelepasan yang bagus. Jadi jangan diolor-olor waktu, jangan disengsarakanlah. Diterangkan di sini, fal wajib, yang wajib alaikum, atas kalian yang menceraikan itu, ikramuhunna, menghormati mereka, bidaf'il mut'ah, dengan memberi kesenangan, membayar kesenangan, bima tafibu nufusukum bih, ya dengan apa yang hati penjenengan semua senang, berupa min malin, berupa harta, au kiswatin, atau pakaian, yaitu tabtiban li khotirihinna, untuk memperbagus hati mereka, menyenangkan hati mereka. Wa takhfifan li syiddatin wa qatalaqu alaihinna, dan untuk meringankan rasa sedih, rasa berat yang telah dijatuhi talak atas mereka itu.
Wa khallu sabilahunna bittariqatil husna, biarkan mereka itu jalan mereka sendiri dengan jalan yang terbaik. Itulah anjuran Islam kepada istri-istri yang dicerai. Baik istri yang dicerai belum diapa-apakan sama sekali atau sudah dikumpuli. Nah, itu begitu ya. Mudah-mudahan kita tidak cerai. Cerai itu suatu keterpaksaan saja. Selanjutnya, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Ini sekali lagi juga saya sampaikan, tidak disebut ya Muhammad tapi ya ayyuhan nabi, penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai nabi, inna ahlalna lak azwajak, sesungguhnya kami Allah ahlalna laka, telah menghalalkan bagimu azwajaka, istri-istrimu, allati ataita ujurahunna, istri-istri yang telah engkau berikan ujurahunna, maharnya. Asalnya ujur itu maknanya pahalanya, buruane ya, ujur. Ini yang dimaksud adalah maharnya. Kalau kawin ya ada mahar. Wa ma malakat yaminuka, dan kami halalkan juga apa yang telah dimiliki oleh tanganmu. Artinya budak-budak. Mimma afa'allahu alaika, dari apa yang Allah telah memberikan kepadamu. Kalau budak tidak usah dikawin. Sekarang tidak ada budak itu. Dulu ya, entah kalau nanti ada perang seperti zaman dulu ya, mungkin terjadi juga budak. Budak itu adalah musuh Islam yang perang melawan orang Islam. Kemudian mereka tertawan, baik laki maupun perempuan. Sudah tertawan ya jadi tawanan. Kalau dulu oleh pimpinan perang itu, ya waktu itu Nabi Muhammad SAW dibagi, diserahkan kepada yang perang itu, lalu menjadi milik. Ini bisa dijual, tapi harus dipelihara dengan baik, diberi makan yang baik, beri pakaian komplit, ya. Tapi dia dimiliki, disuruh apa saja, tidak boleh diperberat ya, disuruh apa saja. Itu kalau laki andai kata nanti sudah tidak butuh, dijual, ada yang beli boleh. Itu budak, hamba sahaya. Kalau perempuan ditambah lagi, walaupun berapa saja. Kalau Pak Haji Afandi punya budak perempuan 5 ya, halal ya, jadi punya berapa saja halal. Kalau dijual juga laku, artinya dijual pada orang lain. Ini Pak Haji Afandi sudah bosan dijual pada Pak Haji, siapa ini lupa saya, Pak Haji Syahid.
itulah. Jadi istri Nabi yang dikawin oleh Nabi seperti biasa halal. Kemudian budak-budak milik Nabi halal. Kemudian lagi diberitahukan wabanati ammika, dan putri-putri pamanmu. Pamanmu yang paman dari laki-laki ini. Wabanati ammatika, dan anak-anaknya bebekmu halal. Wabanati kholika, dan putri-putri juga paman, tapi paman yang dari saudara perempuannya, ibu ya, dari ibunya. Kalau yang am itu saudaranya bapaknya ya. Kalau yang khol itu saudaranya ibunya. Wabanati kholatika, dan putri-putrinya bebekmu. Allati hajarna ma'aka, yang telah berhijrah bersamamu. Jadi diterangkan sini hijrah itu betul-betul terhormat. Sehingga kalau ada yang tidak hijrah walaupun halal ya, tapi ada yang hijrah bersama Nabi, itu lebih utama yang hijrah itu. Wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi, dan halal juga atau Allah menghalalkan imra'atan, seorang putri mukminah yang mukmin, in wahabat nafsaha, kalau ia memberikan dirinya lin nabi, kepada nabi. Jadi dulu memang ada orang perempuan datang kepada Nabi, yaitu memberikan dirinya, saya berikan diri saya pada Rasulullah supaya Rasulullah mengawini. Itu kalau Rasulullah memang menghendaki boleh, ya terus langsung dikawin. Artinya tidak pakai mahar, mau diberikan ya dirinya. Ini khusus ini ya, khususnya Nabi itu. Jadi kalau baji syahid tidak boleh ada. Bila aku tak kena sampean no, wis rono ngono ae ya. In aradan nabiyyu ayyastankihaha, jika Nabi hendak untuk menerima permintaan dinikah itu, dan ini kholisatan lak, khusus untuk kamu, untuk engkau ya Rasulullah, hai Muhammad, min dunil mu'minin, selain orang-orang mukmin. Orang mukmin semuanya tidak boleh, yaitu menerima orang yang memberikan dirinya kepadanya untuk dikawin. Qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim. Qad alimna, sungguh kami telah tahu, kami Allah, ma faradna alaihim, apa yang telah kami fardukan alaihim, atas mereka, fi azwajihim, mengenai istri-istri mereka, wa ma malakat aimanuhum, dan apa yang telah dimiliki oleh tangan-tangan mereka,
likai la yakuna 'alaika harajun, agar supaya tidak ada kesulitan bagimu ya Rasulullah, hai Nabi Muhammad. Wa kana Allah ghafurur rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini diriwayatkan ya di dalam hadis bahwa Siti Aisyah itu berkata kepada Rasulullah SAW sebelum beliau berkata, kuntu agharu 'ala allati wa habna anfusahunna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini cemburu katanya kepada perempuan-perempuan yang memberikan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu, dan aku berkata kepada Nabi, atahabul mar'ata nafsaha? Apakah perempuan itu atahabul mar'atu nafsaha? Apakah perempuan ini memberikan dirinya padamu? Yang dimaksud ama tastahi min hadza, apa engkau tidak malu? Begitu. Falamma anzalallahu turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilaika man tasha', maka setelah Allah menurunkan ayat lanjutannya itu, turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilaika man tasha'. Turji artinya menangguhkan, jadi tidak menerima juga bisa. Wa tu'i ilaika man tasha', dan engkau menerima, jadi memasukkan mereka kepadamu, ke rumahmu, bagi man tasha', orang yang engkau kehendaki. Setelah turun ayat ini, itu diantaranya arti diterangkan, kamu tangguhkan artinya tidak kamu terima atau kamu terima. Ini pilihan. Ada lagi, kalau sudah diterima, boleh kamu gilir dulukan atau kamu gilir belakangan, itu terserah kamu, begitu. Lah ketika turun ayat ini, qultu, kata Siti Aisyah, aku berkata, ma ara rabbaka illa yusari fi hawak. Aku tidak melihat Tuhanmu melainkan cepat sekali menuruti keinginanmu. Rawahul Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Masya Allah, Rasulullah SAW ini oleh Allah SWT diberi keistimewaan. Ada yang kawin biasa, ada yang dikawinkan sendiri oleh Allah langsung. Ya, jadi Allah yang mengawinkan langsung. Ada yang diberi, kalau ada perempuan menyerahkan dirinya padamu, terimalah, terserah kamu pilih, kamu terima atau kamu tolak, terserah, gitu. Ini luar biasa Rasulullah. Ya, ini masih agak panjang, tapi karena ini waktunya sudah habis ya. Jadi sampai di sini aja nih ya. Jadi nanti insya Allah dilanjutkan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.